Kebayang kan rocker begini bawanya minyak angin, minyak telon lah standar ya kan? semua, jadi ketemu ngumpul teman, bawa sekedap ada yang Karena apa sih, kurang iman, ya kan? Itu Kurang saya bilang, ini. saya nggak setuju bahwa orang NCT itu jauh dari agama. Nggak cocok kamu ngomong begitu. Jadi menurut Anda ketika ngalami ansi ini karma nggak? Bukan Wih, suasananya berbeda ya. Ngomongnya harus gitu ya, Pak. Halo my friends, ketemu lagi nih. Ya kalau biasanya seriusan di podcast jadi gini, live IG kita tumben gitu aja, live IG biarin aja. Mau ada yang nonton, mau enggak ya kan. Ini yang mau nanya, yang mau nanya nih acara apa sih gitu. Ini gitu aja ya kan. Jadi hak prerogatif saya mengundang siapapun yang saya anggap penting ya kan. Padahal sebenarnya penting ya kan. Cuman biar adanya diundang sama Pak Rai ini. Ini. Pak Rai, apa kabar Pak Rai? Ya, nama panggung siapa? Nama asli Dimas ya kan. Nama Dimas, panggungnya Siskai. Yang E-nya 3. Enggak, E-nya 2. Waduh. Oh, tahu juga Bapak. Ya Dimas, panggilan. Saya harus mengetahui semua fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ya kan. Betul. Ya gitu aja ya, tumben live IG biasanya cuma di YouTube ya kan, sama di podcast. Ini nggak di YouTube, Pak? Nanti di YouTube sama podcast. Ya? Iya, tapi biasanya hanya direkam untuk di YouTube dan podcast. Bahkan sekelas Bu Seli Mantra loh, Bu Wali Kota. Oh iya ya. Oh, masuknya ini. Live IG juga ya, tapi belakangan. Siap. Gitu ya. Wah, penggemar setia nih. Gung Esna udah ini ya. Ya biarin aja ya kan, walaupun depannya anxiety untuk memacu viewers ya kan. Tapi sebenarnya kita mau bikin konten lokal, Pak. Iya, kita konten komedi kalau bisa nih. Komedi. Karena gini, karena hello, ini lo kita Dewi. Ini kamu kayak ternyata standby juga sih di sini. Banyak fans, Ini nyanyian korban-korban Anda ini ya. Mas ya. Korban apa? Korban sebagai teman, korban timpal. Kita kan mau bikin konten lokal ya kan, karena followernya kebanyakan luar Bali mah, gitu ya kan. Kita bahas apa nih? Jadi kalau dijadi gini tuh kita membahas serius soal gangguan mental ya kan, gini-gini. Kalau digitu aja enggak. Kalau kita digitu aja itu membahas soal mengupas tuntas pribadi seseorang. Jadi sebenarnya Anda kalau di zaman kita ada kan namanya apa tuh? Gogon. Bukan. Gosip underground. Gogon gosip underground ada ya. Enggak, di zaman dulu itu ada namanya Kiss. Kisah seputar selebritis. Anda sudah termasuk selebritis bukan? Enggak, Pak. Saya belum. Saya cuman penggiat. Penggiat. Siapa sih Anda? Yang belum tahu Dimas ini, Anda mainnya belum jauh. Ya kan? Apa tuh Dimas? Jimmer juga, anxiety juga, Bray. Salam rocker. Wih, siapa Anda kenal? Anda kenal nih sama penyintas? Enggak tahu, saya mungkin ketemu. Tapi nge-gym juga. Saya kayaknya nggak yakin kalau Dimas nge-gym. Cuma pura-pura aja sih. Saya nge-gym di Tip Gym. Di gym di Renon. Cuman itu nggak bayar iklan. Enggak ya. Apa sih? Saya pikir itu loh yang main apa namanya tuh, sembunyi-sembunyian terus kita mau berhenti ke toilet, gym gitu. Jim Carrey bukan ya? Itu ya kan. Yang belum tahu, Dimas ini dia pendiri band legendaris. Bukan, Pak. Belum legend. Coba Anda buka Spotify, banyak itu albumnya Instan Karma ya kan. Bukan lambangnya saya. Bukan ya. Bukan. Ternyata ada yang sama. Tadi udah kita kasih preview ya kan lagu-lagunya ya kan. Underground ya. Bawah ground. Tanah. Bawah tanah. Bawah tanah berarti. Jadi Anda sejenis tikus ini ya. Pengerat. Iya. Tapi fotonya di poster keren. Wow. Itu disuruh ngirim foto. Cuman pas lagi kerja. Jadi saya nggak tahu mau ngapain. Saya lagi kerja, akhirnya pas lagi tapi keren loh itu. Menjual loh. Gara-gara poster itu loh banyak yang ikut. Terima kasih. Ntar dulu ya, sambil nonton Liverpool. Ngece banget ya.
Oh iya 1-0. Wah, nanti yang lagi nonton juga boleh ya kasih update skor ya supaya saya nggak ngintip-ngintip. Ya gitu. Terus gimana ceritanya Mas? Gimana? Apa yang bisa dibagi? Menjadi sound engineer. Oh, dari situ dulu ngepasnya. Anda pendidikannya apa sebetulnya? Pendidikan saya, saya di desain grafis dulu sebenarnya. Desain grafis. Cuman akhirnya sanglir keselio di. Sebenarnya main musik suka dari dulu. Terus? Ya bisa dibilang SMP kali ya. SD sudah main band sebenarnya. Studio rekaman SD masih main band. Ya maksudnya. Lagunya apa itu? Kalau saya ingat sih masih kayak model Green Day, Netral. SD udah main Green Day, main Netral kan. Wah. Udah terkontaminasi musik. Keren itu ya kan? Ya gitu dah istilahnya zaman-zaman apa ya indie, bukan indie sih musik. Terus dicat hijau juga enggak ngikutin. Gini kumisnya aja, giginya dicat hijau. Tapi ada kemiripan ya antara topografinya Dimas ini dengan legendaris itu ya, bagus, netral. Oh, badannya besar. Dia kan di sini sekarang di Jimbaran Stay. Oh ya? Ya. Sih bagus. Jadi banyak beberapa. Belum sempat ketemu, padahal sering ke rumahnya teman yang dekat rumah. Jadi. Tapi nggak ada hubungan saudara ya? Mudah-mudahan nggak sih. Siapa tahu kan bapaknya sering main kemana. Enggak. No. Oh iya kan mirip kan. Tapi aliran sekarang beda jauh nih. Aliran apa? Aliran musiknya. Oh kan? Ya itu kan sama ngikutin gini aja. Ngikutin apa? Ngikutin perubahan. Gimana tuh? Apa bisa bilang mungkin pendewasaan dengar musik kali ya. Apa sih yang menarik dari musik rock? Underground lagi, bukan rock. Ya yang lain kan umumnya orang masih bisa menikmati. Iya ya, kan. Saya dulu sih karena masih apa istilahnya? Tumbuh menjadi sosok dewasa itu ya suka sekali musik punk. Jadi saya menutup semua aliran masuk ke dalam kuping saya nggak dengerin pop. Egonya masih tinggi. Enggak, kapan terakhir saya main ke sana tuh lagunya Kangen Band saya pikir. Oh, enggak ya. Tapi Kangen Band versi death metal. Oh, ada tuh ya? Ada ya. Wah, gimana ya gitu dah jadi jalan. Nanti abis ini ya kayaknya Dimas bakal gini menyajikan lagu Kangen Band dalam versi death metal. Yes, terima kasih. Ya, death mati, metal logam yang mati. Nggak ada artinya kan. Saya nggak ngerti juga kenapa namanya death metal. Tapi memang ada studio dari dulu di rumah. Kalau dulu setelah saya selesai kuliah saya buka di Batu Bulan sebenarnya. Di Batu Bulan akhirnya sekitar 2007 saya berhenti. Nah di situ dah ada ADNC bersama teman-temannya. Berhenti. Akhirnya saya sekarang buka di rumah. Gitu. Akhirnya buka di rumah. Buka sendiri di rumah akhirnya. Kamar ada di rumah. Jangan-jangan studio semua isinya di rumah. Enggak, kamar ada. Studio ada, kamar ada. Saya tidur di loteng. Enggak tidur di kamar ada kok lengkap. Iya. Tapi bukan aliran apa metal rock yang apa? Kan dulu ada zamannya tuh. Rock yang main rambutnya panjang-panjang tapi lagunya gini, apa mellow. Oh kurang tahu saya ngikutin yang aneh-aneh gitu. Ada tuh yang rumah kebakaran. Singa Putih. Oh itu zamannya Bapak. Saya kan masih mudaan Pak. Hey. Kan ada tuh yang begitu kan. Itu loh. Tapi nggak ngalamin itu ya. Yang mana nih band apa lagi saya nggak gini. Loh itu rumah kebakaran. Enggak berarti nggak ngalamin saya. Nggak ngikut berarti. Kan ada Bapak tuh kan rock yang ngomongin umur repot nih ya kan. Repot berarti nggak kena saya. Terus Instan Karma itu berdirinya dari kapan? 2003 awal. Jadi 17 tahun nih. Almost. Berarti umur Anda berapa? Rahasia dong. Bapak mau tahu aja. Loh, iya kan bikin bandnya aja 17 tahun ya kan gitu. Terus kan terkenal tuh kalau rock itu apa namanya istilahnya tuh? Apa? Drug, sex, and rock and roll. Kami tidak mengikuti pattern seperti itu. Kita drunk, drink, drong. Nah. Kita normal aja sih. Kalau minum alkohol mungkin iya, tapi tidak dengan takaran yang banyak. Palingan kalau dulu saya sebelum konser mungkin minum arak seseloki aja. Waktu belum GERD. Setelah GERD bye. Bukan saya ngomong loh ya.
Rocker juga bisa GERD mancing ya. dulu, mancing dulu. Jadi rocker bisa GERD juga ya. Bisa, rocker bisa stres. Tapi teman-teman tahu nggak gitu? Tahu gimana? Oh, NCO. Kebetulan yang setelah gini kan istilah instan jalan akhirnya bandnya bukan bubar ya, akhirnya bubar. Sisa saya sendiri ngejalanin. Teman yang baru ini yang ada tahu situasi saya dulu. Kalau yang lama sih enggak dia. Cuma satu orang ada tahu dulu vokalisnya. Tahu ya? Tahu ya. Oh, cuman itu gejalanya gimana kalau lagi manggung? Pernah nggak lagi manggung nggak pernah sama sekali itu. Kalau manggung nggak? Makanya dulu kayak manggung itu emang ngerilis istilahnya anger manajemennya baik di sana di. Jadi kalau manggung nggak pernah muncul? Nggak pernah. Munculnya saat-saat gimana? Belum sih sebenarnya. Kalau NC yang saya rasain memang pas lagi tidak bermain band, bandnya break. Kan kita sempat break lama banget tuh 2007. Ini baru 2013 lagi jalan. Jadi 17 itu enggak 17 tahun itu enggak terus-terusan. Maksudnya kita sempat break selama 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kirain 17 tahun, breaknya 16 tahun. Enggak. Ya pas manggung itu enggak pernah. Pas band aktif tuh enggak gini. Tidak ada. Jangan-jangan berarti ansietasnya atau kecemasannya dipicu oleh karena enggak manggung. Karena enggak. Saya enggak bisa bilang itu karena enggak manggung sih, mungkin kalau ngelihat mungkin banyak saya gimana nih sih ya? Banyak faktor mungkin ya, nggak tahu juga sih ya. Istilahnya mungkin sekarang setelah melewati fase itu segini suara saya kedengeran? Kurang dekat. Oh ya. Setelah ngelewatin fasenya itu ya banyak mungkin yang bisa mungkin terlalu begini. Mungkin aku terlalu begini, terlalu gini, jadi tahu sendiri. Nyari-nyari sendiri. Kalau nyari sih enggak, cuman saya terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu perlu, cuman jadi rocker bisa perfeksionis ya? Dia bisa. Dulu saya perfeksionis kan stigmanya orang gitu kan, rocker gampang-gampangan, cuek ya kan. Tapi ternyata ya itu kan cuman casing aja, sebenarnya di dalam kan beda juga. Sok cuek gitu, padahal sebenarnya sangat cuek sih juga gitu. Iya, cuman kalau di create buat musik perfeksionis. Saya dulu masih belajar, soalnya kan masih belajar. Walaupun lagunya ya gitu dah modelnya. Oke. Tapi dari awal memang cita-cita ini rocker, mau musik ya. Saya nggak tahu bisa sampai di sini, gitu aja sih. Kalau cita-cita dulu ingat zaman SD buku diari Akabri saya paling sering tulis Abri, Akabri. Cita-cita Abri. Gitu ya, Abri, Akabri dari SD. Itu saya ingat berbagi diari itu ya saya ingat. Sekarang Abri juga kok, Angkatan Bermusik Republik Indonesia. Oh ya Abri, ABCD, Abri bukan cepak doang. Abri ya. Tapi orang tua emang ada angkatan enggak kan? Bapak ibu kalau nerusin ke belakang kakek. Kakek sama di Jogja. Gitu. Jadi ada darah pejuang ya? Iya, darah. Tapi jauh sekarang nih pejuangnya ke arah musik ya? Masa pejuang juga pemain musik, Pak? Ya berjuang untuk menyelamatkan kan mental-mental orang. Iya, mungkin bisa menyampaikan message dari bikin lirik dan segala macam. Tapi biasanya lagu-lagunya tentang apa sih? Saya dengar Instan Karma tuh kebanyakan musiknya aja terus terang. Iya, jadi saya nggak mengikuti liriknya. Kadang kalau genre kan genre itu banyak, cuman mungkin basicnya mungkin musik metal. Ada yang death metal, ada yang metalcore, dan segala macam. Kalau lirik saya nggak yang kemarin ini kan lagi garap album. Mungkin sekarang bikin album baru. Udah 99% sih. Mungkin tahun depan rilisnya. Tapi mungkin mau pakai sistem pre-order. Ya, jadi beli baju dapat CD-nya. Cuman kalau beli baju dapat CD ya gimana dong? Sama kayak motor ya, beli helm dapat motornya gitu ya. Situasinya kayak gini soalnya. Ya tapi nggak tahu ya, nih kan pengetahuan musik saya cetek tuh. Saya pernah tuh beli itu album pre-order punyanya BIP. Nah, kan dia sombong tuh, ya kan. Biar terkumpul sekian yang beli baru tuh cetak album, baru bikin albumnya. Jadi duitnya dulu ada. Iya, memang begitu dah. Itu cara yang baik buat para yang biar nggak jualan CD di dagang ayam goreng ya kan.
Bisa jadi. Tapi kalau membantu nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau saya keluar dari pola pemikiran orang yang kok kerja sama ayam gitu ya. Kok emang saling. Kalau instan karma mau ya. Masalahnya kalo ayam gorengnya yang nggak mau ya. Iya, mungkin ayam goreng lokal aja. Gitu. Apalagi Pak? Loh iya kan. Itu dah. Apa tadi tanya? Oh liriknya. Ya. Lirik istilah kalau saya sih lirikus atau seorang yang membuat. Tapi bikin liriknya nggak? Kebetulan saya yang bikin liriknya untuk album ini. Jadi yang saya rasain tidak nyaman aja. Banyak tentang how I through my darkest day, sama apa yang tidak saya nyaman melihat situasi mungkin. Kalau ngobrol di sini nggak enak kali soal apa kayak ormas-ormas. Nggak apa-apa, bebas lah, bebas. Ormas-ormas agama itu saya nggak sudah nggak. Setiap agama ada ormasnya kan. Bali juga Cuman ada. saya nggak ngurusin ormas agama lain, saya ngurusin ormas yang saya nggak suka. Jadi itu saya bikinin tentang kehidupan. Ada satu lirik tentang gajah. Jadi tentang gajah. Tentang gajah. Saya nonton TV waktu itu tiba-tiba. Saya bukan sok penyita binatang sih, cuman waktu itu saya nonton TV. Ini bantai nih, pembantaian gajah. Ada namanya bunta gajah di Aceh. Itu sering istilah gajah tuh kayak yang saya lihat yang bunta nih kayak anjing gitu loh, keliran kasih makan sebentar. Tiba-tiba besoknya mati. Kayak gitu tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba yang tangannya dingin kok emosi Saya bikin lirik buat gajah itu. Temanya sih ya gajahnya berubah jadi manusia. Gajahnya berubah jadi manusia, yang ngebunuh tuh dicari lagi. Istilahnya hukum karma sebenarnya sama kayak karma. Itu kenapa namanya instan karma? Yes, what we do is what we get. Kukuruyu. Terus jadi menurut Anda ketika ngalami ansi ini karma nggak? Bukan. Iya karma mungkin ya. Terus terlalu serius model. Tapi saya nggak serius sih sebenarnya. Kalau NC kan cuman kecemasan. Habis itu kita nggak bisa ngontrol gitu. Mungkin yang saya rangkum itu udah kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapin. Jadi gitu aja sih. Jadi ketika kenyataan tidak sesuai harapan, balapan ini menang tiba-tiba enggak. Ya udah. Kalau sekarang memang ngalir aja. Jalanin gitu aja ya. sih gitu. Tapi kelihatannya kalau produktif NC-nya hilang gitu ya. Kalau sejujurnya udah lama banget sebenarnya. Kapan terakhir sama Bapak kan 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Maksudnya udah nggak gini sebenarnya, nggak ada. Tapi dulu gimana? Kalau saya waktu ke psikiater tuh gimana? Kan ada orang-orang tuh ngeri. Sebenarnya saya ada message buat apa yang nonton mungkin buat semua mungkin stigma itu udah stigma orang. Kenapa harus ke psikiater di? Psikiater mah gini lebih halus. Kenapa harus ke dokter jiwa gitu? Ya itu udah stigma apa istilah stigma orang gila jadi itu udah harus kena aku habis ke psikiatri gila sebenarnya kan enggak gitu itu udah ngilangin stigma itu bahwa kesehatan jiwa itu penting juga. Kalau saya setelah jalan mungkin itu udah biasa cuman nggak usah malu-malu kan banyak saya memberikan apalagi rocker selebritis ya kan istilahnya gitu. Iya itu teknik marketing yang baik ya. Yes. Jadi kalau secepatnya bisa baik pasti dikirimin klien yang lainnya gitu. Bongkar rahasia. Gitu loh. Ya, gitu ya. Membuang stigma bahwa kita ke psikiater kita nggak gila. Kalau kita gila kan kita nggak bisa jalan ke psikiater istilahnya gitu. Cukup gila-gilaan aja lah ya kan. Iya, mungkin Bapak aja sih. Tapi ada lagu yang gitu nggak? Kalau lagi pas lagi cemas, lagi galau terus bikin lagunya. Saya nggak pernah kalau cemas atau galau. Kalau cemas produktif ya. Malah nggak produktif ya saya kalau cemasnya aja sih datang. nikmatin ini kecemasannya apa, galaunya apa gitu. Jadi sekarang aja bisa ngomong gitu. Coba dulu. Iya, dulu nggak bisa, dulu jang-jang dulu. Tapi banyak nggak sih? Maksudnya kan banyak orang tuh berpikir gini loh. Maksudnya orang kreatif itu rentan nih sering ngalamin anxiety. Apakah kalau misalnya saya ngelihat tapi gini balik lagi ternyata banyak teman-teman di sekeliling tuh mengalami anxiety. Entah itu GERD duluan anxiety, entah itu anxiety dulu baru GERD saya kurang tahu tapi atau bareng-bareng keduanya. Atau ternyata di sekeliling saya banyak circle yang memang istilah tapi punya biasanya gangguan
biasanya ngobatin diri sendiri pakai minum alkohol. Saya nggak pernah. Kalau dulu istilahnya masih anxiety nggak pernah sih alkohol. Malah nggak ada saya sih. Kalau lari ke makan pun tidak. Istilah stres lari ke makan juga nggak. Jadi saya ngalirnya pengen makan ya makan. Gitu aja sih Pak. Ya. Maksudnya. Tapi di masa pandemi gimana? Musisi gimana kabarnya? Ya semua pada oleng lah. Maksudnya kalau saya kan memang tidak pemain musisi untuk main-main di bar. Tapi teman-teman yang di bar ya oleng juga. Oleng semua. Ya. Tapi kalau Dimas sendiri rezekinya di mana? Di studio. Dari studio, ya, dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau di studio ngaruh nggak? Woi, kena Pak, banyak job. Jadi maksudnya ada yang booking akhirnya mundur ke tahun depan. Nah, yang mau bikin album. Kalaupun sudah DP pun DP bertahan berapa sih istilah. Sebenarnya sekarang saya udah garap 2 album pada band cuman. Akhirnya dia mundur. Jadi sudah mengharap band nasional nih. Ini tadi katanya ada band. Mengharap 2 ada band. Ada band yang mau rekaman di rumah gitu jadinya. Gitu. Ada band saya nyerah orang studio underground. Tapi emang di studio ini aja khusus underground. Kalau dikhususin enggak lebih banyak ya 80% sih saya 20% campur, ada yang pop, ada yang akustian. Gitu. Ya tapi sering tuh kalau ngikutin ya Instagramnya, Facebooknya Dimas tuh ya. Yes. Kadang-kadang banyak ini juga kok. Apa namanya bacaan-bacaan menarik gitu kan. Bacaan-bacaan politis, filosofi gitu ya. Saya curiga itu. Apa itu? Ada tuh berkawan sama tukang tato yang dari Nusa Penida itu. Itu guru saya tuh Dewo Keto. Lu pangen ya ortang-ortangan ya. Ortang-ortangan. Gimana dia? Gimana tuh Pak? Kayaknya ada buku-buku yang bahkan saya nggak kenali tuh. Itu tentang apa? Buku-buku subversif bukan? Bukan enggak. Kalau saya baca buku saya mencoba belajar lagi membaca buku. Karena lama sekali. Memang saya nggak mungkin tipikal saya nggak suka baca. Saya senangnya kayak anggaplah kalau belajar audio itu dikasih tahu nih loh. Kalau dicolokin saya lebih senang. Nyoba. Ketimbang baca tuh emang kelemahan saya di sana. Gitu. Kirain kan begitu kan. Cuman kalau Dewo geng macan itu bro model. Bro dia dari dulu. Oke. Gitu. Ya. Terus kalau bermusik tuh kenikmatannya apa, Mas? Yang ngerilis endorfin mungkin. Maksudnya? Setuju, woi Gong Ersna, setuju ya. Ini kayaknya penggemar ini nih kayaknya penggemar apa? Instan Karma. Enggak kali. Yes. Saya mengharapkan tuh loh begitu ngundang ini pendirinya Instan Karma tuh cewek-cewek atau kan rocker tuh biasanya ininya kalau saya langsung di DM aja biar mesra. Tapi ada ya begitu. Apa tuh Pak? Ya kan ini rahasia kita anggap ya lagi nggak on. Kalau ngomongin global namanya tuh gini. Apa sih namanya grupis? Grupisnya pasti ada sampai. Ya? Saya pernah ada nonton film yang sangat wow. Ternyata grupis sampai. Itu film apa kenyataan? Kenyataan jadiin film, jadi grupis di luar negeri sampai sebegitu nyimpen. Tapi kalau grupisnya Instan Karma? Nggak ada, kita emang orang alim semua. Tapi ada nggak yang menawarkan? Menawarkan enggak. Belum saking fansnya. Kalaupun menawarkan kamu pulang lah gitu. Pulanglah ke Rahmatullah. Serius nih. Serius nggak ada. Kelihatan sih karena nggak cantik gitu kita. Kalau cantik kita nggak maksudnya nggak ada di sini grupis. Udah lewat sebenarnya sih. Kalau grupis. Tapi nggak ada sih di Bali. Maksudnya grupis kurang tahu juga mengkep mungkin. Grupisnya mengkep mungkin. Atau maya-maya ya. Iya. Mungkin jadi antara terlihat dan tidak terlihat gitu kan. Mungkin ada dia tapi. Tapi kan kebanyakan gini loh, underground tuh kan lambang-lambangnya kayak pemuja Satan gitu kan. Yang saya tahu nih ya kan lambangnya kambing gitu kan, pakai bintang sekinam, six gitu kan. Itu kan kalau dibalik kan 9 Pak. Jadi istilahnya kalau katanya filosofinya 9 itu ya udah the last. Kan istilah udah angka terakhir yang paling tinggi. Terus? Ya itu aja sih saya tahu. Saya juga ngerti. Ya udah sip, tak gitu aja. Tapi kalau Dimas enggak seberapa memperhatikan itu ya. Jadi itu dan namanya aliran kan ada yang death, black metal. Biasanya yang serem-serem tuh death sama black. Terus black kalau metal Dimas? tuh kalau saya sih metal. Sebenarnya ngebahas aliran samanya sih metal, mungkin metalcore. Tidak yang ke arah sana, model banyak band-band yang
mungkin peduli sama lingkungan, peduli sama Wih, tega sosial. sekali nih. Timernya nggak dimundurin dari tadi 1 jam aja. Udah berapa? Oh, udah. Aduh, Ya, itu dah jadi. ini kayaknya apa namanya? Oh, biar lama aja nih anaknya Bapak Kardi ini. Halo. Nggak apa-apa, podcastnya nambah-nambahin ya, tanpa sengaja ya. Ya. Ternyata rocker ataupun siapa termasuk teknisi di Korea ternyata masuk paguyuban yang sama. Putra putri pegawai TVRI. Yes. Berarti pernah ikut ini ya, jadi pegawai TVRI ya? Dimasnya. Saya 3 tahun di sana di TVRI. Wih. Sempat 3 tahun di Bagian apa tuh? di audionya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ ya. Kebetulan pas sih. Sebenarnya pas masuk daftar tuh kamu masuk di penangkal petir saya suruh. Jangan Pak, jangan gitu. Akhirnya saya taruh di audio, mau Di di audio. penangkal petir gitu. Wih, gimana tuh rasanya ya kan? Kerja di TVRI itu gimana rasanya, Mas? Ya, sama kayak orang kerja sama kayak biasa aja, apa sama kayak orang-orang lain. Nggak ada yang nonton, orang TVRI nggak nonton. Oh, Helmi nggak. Yahya nggak nonton. Oh, Helmi Yahya, you got it, bro. Susah ya, bro ya. Aha. Gitu. Terus 3 tahun berhenti karena apa? Karena kapok? Karena sombong? Enggak. Apa Saya sebenarnya kan nggak enak tuh si privasi, cuman ya mungkin saya tidak cocok bekerja dengan banyak orang. Dengan orang. Itu istilahnya Jadi mungkin. biasanya Saya harus sekarang belajar. kerja sama tuyul. Oh iya, saya ada 3 tuyul nih, saya lepas juga nih. Makanya saya lihat HP terus di SMS terus Pak dapat segini nggak. Gitu. Mungkin saya nggak cocok di kerja di Jadi banyak orang. kerja mungkin. bebas ya, independen kita Mungkin nggak yang juga sih, mungkin kalau lingkungannya pas saya mungkin bisa aja beradaptasi dengan baik mungkin. Tapi mungkin anggap deh saya yang tidak pas di sana gitu sih. Tapi ke depannya gimana, Pak? Rencananya, Mas? Anggap di pandemi udah mulai selesai. Sekarang saya lihat Instagram terus konser-konser online ya. Ya beberapa kali sih ngikutin apa? Ngikutin siklus. Gimana rasanya konser online? Ya, Bedanya sama aja sih sebelum? sebenarnya, cuman crowdnya aja nggak dapat, jadi hadap-hadapan vibe. Wah, gitu nggak ada Iya, yang nggak ada ini orang ya. gitu ya sih, tapi sama aja sih. Nggak ada dapat yang headbang, nggak ada yang Ya, harus belajar gitu juga. Sebenarnya di luar negeri sebelum pandemi pun sudah banyak band seperti itu. online. Bukan online ya, jadi live di studio. Dia Live sudah- di studio. Tapi ada ini yang Kalau penonton kayak nggak ada, Nggak ya ya? kayak di TV gitu dah jadinya. Live di studio. Emang harus belajar. gitu ya. Kirain pakai penonton sewaan gitu. Kayak apa? Oh, Kayak kayak dia- komedi gitu. Nah, Oh, enggak. Gitu. Terus keinginannya Gimana? instan karma gimana? Wih, biasa cuma ngerjain album aja sih, selesai album, bikin video klip. Sudah itu berapa aja. album sih? Baru 1 Pak setelah Enggak, perjuangan. maksudnya dari awal. Oh, baru sampai ini sekarang. mau album perdana nih setelah 17 tahun kan. It's very sucks, dude. Serius? Serius. Makanya Tapi ada namanya jedanya instan kan. karma tuh ini loh, dari dulu saya di kampus, ke kegiatan kampus itu pasti ngundangnya instan karma. Ya, mungkin di gitu. era 2004, 2000 sampai 2006. Saya kan mulai 2007. kuliah 2000-an. Oh, Itu Iya. tuh sering tuh dengarnya. Masa albumnya cuma 1 ini? iya, lucu kan? Dulu-dulu? Ya, istilahnya kita masih terlena sama gini aja, manggung. Oh, bikin lagu, cover, manggung, lagu, gitu ya. manggung Jadi gitu aja. band panggung nih ya, bukan band rekaman nih. Itu jadi. Terus apa yang bikin sekarang? Bikin album. Ya, Lucu loh, punya studio sendiri tapi 2 nggak mau- kali saya punya studio, masa nggak jadi album sih modelnya. Kalau apa tadi Pak bilang? Sekarang gimana ya? Iya kan Kebetulan lu- teman-teman yang diajak sekarang semangat sih, jadinya Oh, lebih gitu. dapat energi. Tapi dulu pernah bikin. Dulu sudah sampai master CD album, cuman Terus? karena mungkin tidak berjodoh ya sudah. Kenapa nggak itu aja dirilis? Kan Kalau sudah sekarang ada. udah timpang, Pak. Saya sempat ada master di rumah, saya dengerin udah. Kalau materinya masih bagus, cuman hasil rekamannya udah beda. Sampai sekarang itu aja Kan sih. bisa katanya diperbarui. Datanya sudah hilang, master. udah jadi master. Udah jadi 2 track, datanya udah is gone. Gitu. Nggak apa-apa kan, mengenang ini. Ini loh album setengahnya gitu. Ini sekarang Mungkin album nanti- mungkin 1 nanti dijual ya kan, versi dijual gini ya. kan Kalau versi ada yang mau ini. beli sih, Mahal itu. Saya jual di Rwanda, di Yang negeri-negeri ngejek konflik. Rwanda loh. Di Rwanda ada metal loh, Pak. Serius? Yes, ada banyak. Memang kalau harus India negara pun ada. susah ya. Negara susah baru biasanya metalcore. Enggak sih, maksudnya ada juga penggiat musik di sana gitu. Hmm. Kita balik ke bicara NC nih, seru ya. Jangan bicara band, capek. Kenapa gitu? Ya enggak bercanda. Oh bebas, iya bebas, iya bebas. iya.
Oke, kita bicarakan apa nih yang bisa dibicarakan tentang ansietas. Nggak ada yang nanya nih, Komang. Oke, Komang. Iya, ada yang bertanya nih. Rockernya kasihan dia kan, bertanya kira-kira apa nih gitu. Berarti Anda berharapnya diundangnya di Jadi Gini kali ya, bukan di gitu aja ya. Kalau Jadi Gini tuh seriusan. Kita bahas kesehatan mental sama Ola tadi tuh Jadi Gini. Iya, nggak apa-apa sih, saya di mana aja ditaruh. Kalau gitu aja, gini kita personalnya. Gitu. Ya saya bebas sih sekarang. Kalau emang ikutin. Tapi gini. Selama ngalami ansi itu titik terbawahnya gimana tuh? Titik terbawah. Kapan? Pokoknya paling gak enak, paling ini. Itu udah lama. Pernah nggak sih sampai PHDN mau mati? Oh, enggak pernah. Jiping. Kalau orang Bali kan jiping. Enggak pernah. Maksudnya enggak titik terbawah sih. Pernah, cuman yang sampai mikir sana enggak sih. Titik terbawah tuh jadi males keluar. Bukan mengurung sih, jadi kegiatan di rumah aja. Keluar tuh takut gitu istilah. Standar orang NC dah biasa. Takut mati. Takut segala macam. Jadi pernah saya ngumpul ya itu dah ya takut mati, takut ya pingsan segala macam itu, takut ke mall tuh kayak di tempat kayak lain sekali gini ya dimensinya kalau ke sana itu. Kalau serangan gitu muncul ngapain biasanya? Ya, saya mencoba untuk bergerak. Dulu nyapu modelnya. Olahraga. Jadi kalau sibuk cemasannya berkurang ya. Tapi itu udah dulu banget loh Pak. Sekarang nggak sama sekali saya sampai where are you? Nggak, bukannya nantangin cuma sekarang kita manggil-manggil aja dong. Kalau masih ada kecemasan tuh ayo dong sini gitu kan. Akhirnya bisa memecahkan sendiri sampai ada titik. Kecemasan tuh bisa pulih, ya kan? Sampai tenang aja yang punya anxiety bisa kok. Kasih aja dia ngobrol. Boy ajak dia ngobrol, sok-sok tahu. Mantep. Tapi dulu kan pernah cerita-cerita tuh. Saya coba metode ini dok, cara ini gitu. Nah itu dibicarakan satu persatu, ya kan? Wah ini apa nih? Nilo gede Dwi. Nanya mas, kapan atau at what time kamu memutuskan? Sepertinya aku perlu professional help. Wih. Buat apa? Buat perlu professional help. Wih. Call me. Kan sudah sering DM nih kita. Ya nggak apa-apa. Kapan maksudnya apa? Sharing. Apa sih momen apa sih atau situasi apa sih sampai akhirnya berpikir kayaknya aku butuh bantuan profesional gitu loh. Lupa. Pokoknya yang penting saya lupa. Serius banyak lupa saya kapan perlu professional help. Sampai kan nyoba-nyoba dulu kan. Iya pasti kalau orang anxiety pasti dia gini istilah shopping dokter A B C D sampai gini. Dulu apa ya? Sempat panic attack awalnya. Mungkin setelah saya ulur mungkin gara-gara GERD kali dok ya. Saya pas itu keluar ke daerah Kute, saya pulang mungkin belum makan, pikiran kemana-mana, panas, kurang tidur. Akhirnya kayak ya GERD, jadi asam lambung naik, jantungnya gitu. Jadi saya panik. Nah dari situ udah saya putusin buat ke dokter. Kayaknya nggak bisa lagi nih. Nggak bisa something wrong with my body ya. Nggak bisa pakai Tapi ini kan udah lewat ya. Ini udah lama banget sih. Sekarang saya 100%. Udah lewat. Kalau dulu kalau diinget-inget ya, metode apa sih yang paling bikin ketawa gitu? Kan ada nih suruh begini, makan ini, minum ini, lakukan ini gitu kan. Lupa lu yang bikin ketawa apa ya? Saya sering bawa anget-anget tuh. Jadi kalau agak-agak dulu agak lagi mau minyak angin gitu ya. Minyak angin udah nggak kebayang ya rocker bawanya minyak angin. Itu belum jadi rocker dulu. Belum, masih orang rumahan. Enggak, itu dah. Tapi dulu udah kok. Udah ya maksudnya. Saya masih ingat pertama kali datang itu kan bawa air hangat gitu kan. Enggak pakai orang bawa air putih. Air putih. Tapi nggak sih jampi-jampi. Terus kayaknya bawa hangat-hangat ini. Ke bawah kan. Kebayang kan rocker begini bawanya minyak angin. Minyak telon lah standar ya kan? Semua jadi ketemu ngumpul teman, bawa sekedap ada yang fix vaporot gitu. buat ngedistract sebenarnya dia making buat nyaman. Jadi jadi buat tapi gini loh, kan ada stigmanya nih kan. Kalau ansietas itu karena apa sih kurang iman. Nah, ya kan? Itu saya mau bilang saya nggak setuju bahwa orang anxiety itu jauh dari agama. Nggak cocok kamu ngomong begitu. Walaupun saya jauh dari agama. Maksudnya nggak cocok ngomongin dia istilahnya mungkin dia bipolar, dia schizro, makanya
sering ke tempat ibadah, istilah ke mall. Justru orang-orang yang begitu tuh setiap hari tempat ibadah, istilah doanya ke Tuhan tuh lebih kencang daripada kalian. Justru cuman orang mungkin, yang lagi tersiksa itu doa setiap saat kan, coba waktu NC gerak dikit doa, memegangin doa, istilahnya gitu jadinya. Nggak cocok orang-orang tuh ngomong bahwa kamu jauh, kamu tidak beriman. Pengen ngumpar gitu, sih rasanya. Istilah gitu dah. Kalau saya nggak apa. Tapi kan ada yang tergoda nih. Jangan-jangan nih salah begini kena black magic. Dimas waktu ngalami ancetas pernah nggak sampai ke Balian, ke dukun gitu? Enggak. Jujur nih, jujur. Kalau jujur, jujur. Kalau teman ada, saya nganter teman jadinya. Kalau jujur enggak, maksudnya ya itu dah. Jadi nanyain ke orang pintar jadinya. Dan kebetulan mungkin dia tahu jadinya. Istilah dia bilang sampai temenmu ini ada yang nembak, saya keluarin sekarang. Ini enggak nih mang, dia mentalnya terganggu. Dia tahu. Hebat. Padahal saya yang SMS itu. Tolong ya. Iya mungkin bapak makan. Ting ada bunyi SMS ada. Gitu pernah nganter. Kalau sampai langsung dikasih kartu nama saya enggak? Kalau sampai ke saya ke gini enggak pernah. Maksudnya enggak pernah ke kayak orang pintar. Mungkin nanya lupa saya kayak enggak pernah. Saya ingat saya. Sialan, padahal saya banyak nitip bisnis card itu di Balian. Oke. Ada yang nanya tuh, Bro Dimas, lebih dulu mana? Kena GERD apa anxiety? Nah ini dah saya bingung. Kayaknya GERD, kalau saya feeling saya GERD duluan karena waktu pertama kali kena panic attack di seputaran Tengkumar. Ya itu kayaknya masih ingat ya. Ya sampai saya datang ke sana dulu, halo tempat saya kumat. Bukan sih kumat, itu panic attack saya pertama gara-gara mungkin nggak makan, kondisi badan lagi nggak baik, stres mungkin, panas. Kan Tengkumar maksudnya saya ke Kuto dulu melalui habis itu balik ya udah mungkin lagi nggak fit gitu. Lagi nggak fit mungkin udah sambil apa namanya kalau sakit kan akumulasi mungkin pas itu gininya mungkin langsung mikir macam-macam. Ya karena waktu itu apa jantung Loh justru jantung harus berdebar. Ya, tapi kan kalau kita ngobrol di sini jantungnya nggak berdebar, saya yang repot. Yes, we die. Kita tidak, maksudnya bukan tuh kayak olahraga apalah enggak, jadi panik saya kenapa. Jadi bikin pikiran tuh bikin kayak apa spider. Aku kok gini, aku gini, jadi narik yang nggak baik jadinya udah kumat. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit Kasibu, saya ingat. Saya kira saya kenapa gitu. Pasti orang-orang pakai narkoba ada orang stigma-nya gitu ya. Pasti pakai narkoba ada orang ini udah lah. Gitu. Padahal enggak, akhirnya misalnya pelan-pelan. Padahal beli nasi kan kayak wah gitu ya. Beli nasinya susah, ngapain pakai kokain. Langsung aja ke rumahnya Pablo Escobar. Dan enggak bercanda ya. Ya gitu awalnya di sana. Berapa itu ya? Tapi kan menariknya 15. Ketika berkarya, ketika pentas tuh nggak muncul. Ya. Maksudnya? Atau sebenarnya kebalik, karena ketika Ansi nggak ada keinginan berkarya, nggak ada keinginan pentas. Waktu NC saya masih manggung kok sebenarnya masih. Tapi waktu manggung aman. Cuman ya aman aja, cuman waktu itu mungkin santai saya ngejauhin alkohol, cuman masih ngambang. Karena nggak menikmati gitu ya. Karena breaknya main band lama, abis itu kita main lagi, jadi kayak. Tapi nggak apa-apa nih sekarang, misalnya orang-orang tahu teman-teman ya kan musisi gitu kan. Saya punya misi mungkin buat teman yang nggak buat teman yang terkena NC, dia nggak tahu harus kemana. Maksudnya itu ada kayak satu misi bahwa kamu tuh nggak perlu ke, maksudnya harus bisa bedain ini memang kamu harus ke dokter yang ahli dokter jiwa, bukan ke orang pintar gitu maksudnya. Ada kayak misi. Abis ini nggak dapat honor lo ya? Nggak apa-apa. Ini kan memang free, istilahnya saya naikin isu itu soalnya Iya, kali sekali gini lah. Ngalamin. Kita kan lagi soalnya banyak gini. Temen yang terkena NC dan dia nggak tahu, jadi dia bisa ada yang mengurung diri di kamar. Jadi kita bisa sharing, bisa saling nyembuhin istilahnya. Ada kan yang Instagram saya udah ada, jadi tinggal DM aja. Kalau bisa bantu. Kirim curhat juga. Terutama yang cewek, yang cowok dikirim ke saya gitu. Oke, pasti dong. Iyalah. Tapi gini loh, sebelum kehabisan ya, Dimas ini kan gitaris gitu loh. Wah, gitaris kan lead di depan, gitu kan. Beda sama drum di belakang, ya kan. Yes. Tapi dari dulu emang mainnya gitar ya. Kalau belajar pertama ya gitar sama paman.
Gitu dah. Cuman namanya di studio ada drum ya nyoba jadi bisa. Tidak jago tapi bisa main bass, main gitar gitu aja sih. Iya. Nah, nanti itu ada gitarnya, nanti main lah Mas. Siapa nih, Pak? Woi, nggak tahu tuh. Tadi tiba-tiba ada aja di situ. Mantap. Ya nanti kalau bisa ngejalan-ngejalan. Ya sekali-sekali waktu boleh lah kan musisi kampanye kesehatan mental. Ya itu maksudnya saya ada isu ke sana bukannya nyari simpati apa biar naik band enggak karena nanti kapan-kapan kalau cocok ini ya main ya. Tapi aku nggak bisa bayar. Yes, gampang. Bayarnya ya bayar nasi jengkol lah, bayar bensin ya kan. Gampang Pak. Nanti kalau memang dikasih tahu aja kalau memang bisa pas waktunya bisa bantu kan kita. Enggak, maksudnya kita kampanye nih. Sebetulnya ada 10 komunitas sebenarnya kita galang untuk ya zaman pandemi ini kan banyak nih bunuh diri ya kan baru tadi juga saya ngelihat ada selebgram maksudnya itu udah bunuh diri dia lompat dari mohon maaf lompat dari rumah saya nggak tahu makanya saya cuman artinya pasti scroll punya problem aja. Banyak loh bahkan bule-bule teman yang saya lagi juga di Bali, ada gitu yang tidak disebutkan jadi memang ya berteman tuh juga ngelihat maksudnya saya juga biar apa istilahnya kita punya teman juga kita tuh harus betul. Nah artinya ngelihat kita nggak tahu kita mau bikin online suicide prevention. Jadi itu orang kalau ada ini telepon dan sebagainya. Justru konselornya Mas. Jadi orang-orang yang terpinggirkan kayak ini nih cocok nih sama boleh kalau saya dijadiin bisa konselor konselor sorry saya kira konselor lawan lapar ketawa bro bajunya merah nih ntar lu saya nampang lu nih itu justru konselornya gini Mas teman-teman dari LGBT teman-teman dari penyintas HIV AIDS korban nafsa nafsa itu apa korban narkoba, yang dulu pecandu, ya kan? Kemudian survivor kanker payudara, ya kan? Teman-teman yang schizophrenia, yang bipolar, tunanetra, disabilitas fisik. Justru 10 komunitas orang-orang terpinggirkan ini, ya kan? Justru sekarang membuat gerakan ini gitu loh. Justru membantu masyarakat umum, ya kan? Itu kan keren banget Mas gitu loh. Nantilah kalau kita bikin kalau kita bikin bikin itu sosial suicide prevention apa istilahnya call me 911 ya itu dah kita bisa bikin serah Bapak aja saya ikut Bapak aja dah gimana maunya ya gitu loh ya. Kayak menarik tuh sambil gitar-gitaran lah. Saya nggak gitu. Nanti aja gitaran. Kita ngobrolnya. Udah mau selesai. Kok 12 menit? Iya. Kurang, saya 4 jam nih ngomong. Langsung curhat langsung. Tahu nggak sih? Semelekete ini ada. Ini spooky banget loh. Psikiater Bali. Iya Pak. Maksudnya akun itu saya yang pegang loh. Dimas, tapi kok dia bisa komen gitu loh. Padahal aku nggak ada komen apa-apa Bang. Iya. Serem. Bapak dan kamu komen Bang. Aku spooky loh. Aku di HP pakai akun itu. Aku pakai akun itu gitu loh. Tapi aku nggak ada komen dari tadi. Itu kenapa ada komen di sana gitu loh. Dung. Tuh kan. Dung. Nah. Saya melihat dung. Itu baca apa? Aku nggak baca bro. Nyoman Sudiasa. Tes. Apa tuh? Tuh. Nah itu baru tuh saya yang komen mah. Itu baru saya yang komen. Kenapa itu tadi bisa komen? Harus band apa? Oh ya. Wih. Siap. Ya serius Mas. Ya, untung diingetin nih. Teman-teman yang schizophrenia ya di Rumah Berdaya tuh bikin band. Nanti ku tunjukin. Atau udah ini. Boleh. Bandnya underground. Serius. Yes, boleh. Udah punya 4 lagu. Udah punya 4 lagu. Mau tak bikinin rekaman. Oke, ya. Boleh. Saya di mana sih tempat Rumah Berdaya Pak? Sesetan? Nanti mereka yang ku ajak ke studio. Kan saya main sana dulu boleh. Kita ngopi-ngopi lah. Nanti ku kirimin ini Sherlock. Bukan. Sherlock Holmes. Oh no. Videonya. Aku udah rekam, ya kan videonya. Boleh tuh. Woi, gitu juga. Gitu. Serius. Ini drummernya nih, Nyoman Sudiasa. Come on. Itu kayaknya itu lebih bagus daripada Instan Karma. Yes. Saya hanyalah butiran debu. Wih. Ayolah pegang gitar Mas. Aku curiga nih sampai akhir nih kayaknya. Kalau sejam mati sendiri. Oh serius? Serius. 11 menit ya? Iya, nanti sampai 5 menit langsung tes. Lagunya pendek nanti. Ayo cepet.
Nanti biar sama itu main gitar, dia nyanyi gitu soalnya. Cepet. Mau diapain nih? Digincreng-gincreng aja. Gincreng sambil gitu. Ini hidup nggak, Mas? Oh, cek. Ngomong-ngomong nih, kita belum bahas percintaan. Dimas. Yes. Para pemirsa, ada apa dengan Dimas? Kok betah sekali untuk membujang? Nggak betah, Pak. Perjaka sih udah enggak, sudah pasti ya kan. Apa itu perjaka? Hah? Backsound aja. Apa kisah perjaka? Cintanya? Soalnya lirik lagu Instan Karma itu tidak ada soal cinta. Ada, bapaknya nggak tahu. Dikemas dengan seserem rupa. Gitu. Gitu modelnya. Ini band rocker tapi kok lagunya begini? Kan nggak bisa, Pak, masa harus. Itu bisa tuh. Ya kan? Ayolah satu lagu kalau saya sebenarnya tandem sama vokal saya panggil ya. Saya gitu. Sekarang boleh. Gitu namanya. Panggil Mang. Woi. Pak Tegar. Ini live IG paling kacau nih kan. Gak apa-apa. Keren ini baru khas gitu aja nih. Bro. Saya kedatangan tamu dari Jepang. Kesini goreng wah. Ayo sini. Kesini tahu dari tadi harusnya Mas, jangan 9 menit gini. Orang lagu cuma 5 menit, Pak. Cuma 1 menit lagunya. Ya udah, nih pakai ini ya. Enggak, ini satu aja. Dia gitar, saya nyanyi gitu loh, Pak. Gitu, serius? Wih. Gitarisnya nyanyi, vokalisnya main gitar. Ya, saya putar-putar kan. Keren. Ya. Santai aja. Bukan masih 9 menit itu. Cepetan. Nanti mati sendiri. Mati sendiri. Kenapa bisa begitu? Iya, ayo coba kali enggak apa-apa ya. Yes. Ya, karena kita baru latihan jadi jadi saya baca liriknya. Ini lagu tentang apa? Sebenarnya kenapa mau nyanyiin lagu ini nih? Ada band favorit saya, Killswitch Engage. Kebetulan vokalnya juga penyintas depresi, anxiety. Namanya siapa? Jesse Leach. Jadi dia emang kayak ikut banyak ikut gini dah gerakan untuk kesehatan mental di luar. Tuh, jangan kalah, Mas. Bukan yang ngikutin dia memang karena memang ngalamin jadi this is Ayo 5 menit nih. 5 menit, Pak. 8 menit ya. Hampir dulu Tegar, apa kabar? Ntar masih di set kameranya. Berapa viewer? Cek. Banyak. 10.000. Loh, yang penting kan masuk podcast. Ya. Jadi nggak kalah, Instan Karma 2 jadinya. Gara-gara ini jadi 2 podcastnya. Tadi kan cuma 1 aja lagu. Oke. Ayo. Sebentar lu, Pak. Aduh, ini kebanyakan alasan. Enggak. Wah, gimana, Gar? Halo, Bro. Gimana kabar, Bro? Udah dituning, Bro? Oke, saya membawakan sebuah lagu dari Killswitch Engage, judulnya I'm Broken Too. Ditanya tuh, Tegar, besok burger open nggak? Ayo, dia adalah. Masa rocker ini jual burger? Dia jual burger, Pak. Namanya Petty Fire, nanti saya tag burger metal terbaik. Jadi udah selesai jualan sambal ini ya. Sambal saya. Karena Januari saya start lagi, Pak. Karena mengalami turbulensi. Jadi kita istirahat dulu. Memperhara rumah tangga menghasilkan sambal. Bukan itu bisa Bapak. Oke. Ya cepetan nyanyi, ada alasan aja dari tadi. Ayo, sok. Oke, Gar. Let's go. Ya. Ketat, Bro. You carry these weights, trying to cover your mistakes, to make it seem like nothing could ever break you. But I will see right through
'cause I broken too. In all the same places as you, and you need a proof. I reopen my wound, reopen my wounds. I see myself in you. I know you can make it through. If you need a proof, I'll reopen my wounds in all the right places for you, so you know see the fruit. I'll reopen my wounds. I'll reopen my wounds for you. I keep making the same mistake just to feel alive again. It's only a way to break on through. So stop numbing all the pain, 'cause it just won't go away. If only know how much I needed you. You don't need a proof. I will open my wounds in all the right places for you. And I can see the fruit, 'cause I am broken too. I am broken too. I am broken too. Broken just like you. I am broken too. Woi, 1000 penonton bersorak. Keren. Thank you. Terima kasih banyak. Baru berapa tuh? Baru setengah lagu. Udah 3 menit lagi kita langsung baca doa Trisandir dulu. Wah, keren ya. Tapi tumbennya nyanyi podcast enak juga ya kan? Bikin keributan lu di tempatnya Pak Rai. Kapan-kapan bikin kayaknya Dimas juga cocok untuk stand up komedi, Mas. Kapan kalau sedikit oke, Blue, lagunya asik. Ayo cepat. Ayo cepat. Oke, next Superman is dead. Bebaskan Jering. Nggak apa-apa gitu. Ya. Coba kalau Jering nggak masuk penjara itu. Wah, udah wawancara di sini itu. Woi. Marai siapa nih? Gitu. Nggak jodoh itu. Iya, nanti tunggu dia keluarnya gimana rasanya. Tega banget. Wah, awas lo. Nggak, maksudnya kan biar dapat wawancara di sini. Setelah itu mah terserah aja. Ya, Bapak mau nanya gimana lagi? Nah, itu lagu-lagu 2 menit. Kayaknya mah lagu. Lagunya cukup. Iya. Katanya tadi komedi. Oh, kalau stand up saya nggak bisa. Cuman untuk sekumpulan orang kecil saya bisa. Kalau di atas panggung saya ini mulut nggak bisa ngomong. Emang harus belajar sih. Tapi stand up nggak bisa. Oke deh. Ya berarti harus ada episode berikutnya, ya kan? Gampang. Tapi gini loh. Habis ini nih kita udah punya perjanjian. Jadi setelah ini pun ada gitu aja itu ngundang musisi juga. Ada musisi yang sampai berat badannya turun sampai hampir nggak tahu berapa ya, 15 kilo. Gara-gara NC? Wow. Itu sekarang udah sehat baik. Wow. Sekarang berkarya lagi. You rock, dude. Gitu loh. Nanti biar aja dia yang ini ya kan, fotografer ini. Mudah-mudahan tetap jadi itu ya. Tinggal di arrange harinya gitu ya kan. Oke, my friends, nih. Jadi sebenarnya Ansi itu nggak kenal sebenarnya belum luas menurut saya sih kita ngebahas. Cuman ya nanti gampang deh. Kita bisa ketemu lagi di next episode.
Ngomong dari tadi begitu. Iya, muter-muter aja dari tadi. Ya nggak apa-apa sih, santai. Mau bahas apa lagi, Mas? Kita lanjutkan aja lagi sejam ya kan. Habis ini kita matikan terus kita lanjutkan lagi sejam. Timer 50 detik. Pokoknya stigma itu udah stigma bahwa orang penyakit mental jauh dari Tuhan itu salah. Bahwa kita ke dokter jiwa itu gila tuh enggak, maksudnya itu menghilangin stigma itu aja sih. Iya, dan siapapun bisa kena ya kan, Ansi. Kesehatan badan, kesehatan jiwa juga sama. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Gitu ya my friends ya, sebelum ini mati sendiri ya kan. Kita bye-bye dulu, Mas. Sudah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.